Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kurang kencang. Selamat pagi anak-anak. Kita harus mengawali pagi hari ini dengan kondisi semangat ya. Sudah pada sarapan toh? Untuk yang belum sarapan nanti beli ya waktu istirahat. Jangan sampai ketika pembelajaran kondisi perut masih kosong, nanti akhirnya tidak fokus ketika saat belajar. Oke, sebelumnya kepada ketua kelas silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ya. Sebelumnya saya absensi ya. Untuk yang tidak hadir siapa? Yang tidak hadir Wahyu. Wahyu kemana? Ada surat izinnya? Coba lihat. Oh, untuk Wahyu ada acara waliman. Gak apa-apa, saya izinin. Waliman saudaranya ya teman-teman. Jadi untuk yang tidak masuk hari ini cuma Wahyu saja. Oke. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, marilah kita budayakan satu hari satu lembar Al-Quran. Sebelum kita masuk pembelajaran, marilah kita membaca Quran terlebih dahulu. Nanti saya talqin ya, saya baca terus nanti teman-teman ikutin. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawah wa lahum adabun adim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Shadaqallahul azim. Ya, mungkin cukup itu dulu ya untuk membaca Al-Qurannya. Nanti setelah pembelajaran saya diusahakan
untuk hari-hari kedepannya membaca Al-Quran terlebih dahulu sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Supaya apa? Supaya teman-teman terbiasa setiap harinya membaca Al-Quran walaupun cuma 1 ayat. Itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi ya. Materi akidah akhlak. Ada yang tahu materi kita pada pagi hari ini apa? Apa Kholis? Kholis, tahu nggak materi kita pada pagi hari ini? Ya, benar. Pengertian turunnya Al-Quran. Oke ya. Sebelumnya ada yang tahu tentang pengertian turunnya Al-Quran? Kira-kira penurunan Al-Quran itu selama kehidupan di muka bumi ini, kira-kira berapa kali proses turunnya Al-Quran? Ada yang tahu? Tidak ada. Oke, nanti saya jelasin ya teman-teman. Kita lanjut langsung ke pengertian turunnya Al-Quran. Untuk pengertian turunnya Al-Quran ini diartikan sebagai pemberitahuan atau cara sarana dari Allah untuk diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai berita, sebagai kabar. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya ada 3 pendapat tentang proses turunnya Al-Quran. Yaitu yang pertama ini Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada malam Al-Qadar. Al-Qadar tahu? Sekaligus lengkap dari awal sampai akhir. Kemudian diturunkannya berangsur-angsur. Sesudah itu dalam tempo 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun. Berdasarkan pada perbedaan yang terjadi tentang berapa lama Nabi bermukim di Mekah sesudah beliau diangkat menjadi Rasul. Jadi teman-teman, untuk penurunnya Al-Quran itu ada 2 tempat kemungkinan ya. Ada 2 tempat. Cara membedakannya gampang. Di dalam Al-Quran itu ada surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Untuk surat Makkiyah itu diturunkan ketika peristiwa di Makkah. Untuk surat Madaniyah itu diturunkan ketika ada peristiwa di Madinah. Cara membedakannya bagaimana? Gampang. Untuk surat Makkiyah itu ciri-cirinya suratnya pendek. Kalau untuk surat Madaniyah itu ciri-cirinya suratnya panjang. Lanjut ya. Pendapat ini berpegang pada riwayat At-Tabari dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, diturunkan Al-Quran dalam Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan dalam bulan Ramadan ke langit dunia, sekaligus kemudian dari sana atau dari langit diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Jadi enggak semuanya langsung blek gitu, enggak, tapi berangsur-angsur. Seperti ada yang tahu surat pertama yang turun di dunia? Ya benar, kamu Vina. Benar, surat Al-Iqra. Surat Iqra ayat 1 sampai 5 ya, kalau nggak salah. Selanjutnya ya, yang kedua, ini Al-Quran diturunkan ke langit dunia sebanyak 20 kali. Lailatul Qadar dalam 20 tahun atau 23 kali Lailatul Qadar dalam 23 tahun atau 25 kali Lailatul Qadar dalam 25 tahun.
Pada tiap-tiap malam diturunkan ke langit dunia tersebut sekedar yang hendak diturunkan dalam tahun itu kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan cara berangsur-angsur. Kemudian teman-teman, yang ketiga, Al-Quran ini diturunkan ialah di malam Al-Qadar, kemudian diturunkan setelah itu dengan berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Ada pula pendapat bahwa Al-Quran diturunkan 3 kali dalam 3 tingkat. Tadi ini jawabannya ya. Yang pertama diturunkan ke Lauhul Mahfuz, yang kedua diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia, yang ketiga diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Meski sanadnya sahih teman-teman ya, dari Dr. Subaghi Saleh menolak pendapat di atas, pendapat tadi maksudnya, karena turunnya Al-Quran yang demikian itu termasuk bidang yang gaib. Jadi nggak ada teman-teman, kita nggak ada yang tahu hanya Nabi Muhammad gitu ya. Yang tahu hanya Nabi Muhammad beserta malaikat Jibril. Dan juga berlawanan dengan zahir Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah atau Haji Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Gitu ya teman-teman. Untuk permulaannya turunnya Al-Quran itu ketika Nabi Muhammad SAW ketika beribadah di Gua Hira. Pada saat itu turunlah wahyu pertama, yaitu lewat perantara siapa? Ada yang tahu? Lewat perantara siapa? Gak ada yang tahu. Tadi sudah saya sebutkan loh. Ada yang tahu? Lewat bakul pentol atau lewat tukang mie ayam? Gimana tuh ini? Ya, gini ya, tak kasih tahu. Untuk perantaranya itu lewat malaikat Jibril dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Ya. Surat yang pertama kali turun dalam surat Al-Quran itu surat apa? Tadi sudah aku kasih tahu, sudah Bapak kasih tahu tadi. Surat apa? Surat Al-Alaq, yang bacaan pertamanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ya. Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Sebelum wahyu diturunkan telah turun sebagian irhas atau tanda-tanda dan dalil, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad dari Aisyah radhiyallahu anhu yang menunjukkan akan datangnya wahyu dan bukti nubuah dari Rasul. Di antara tanda-tanda tersebut adalah mimpi yang benar dikala beliau tidur dan kecintaan beliau untuk menyendiri dan berkhalwat di Gua Hira untuk beribadah kepada Tuhannya. Jadi tempat pertama diturunkannya ayat Al-Quran itu di mana? Benar, di Gua Hira. Untuk suratnya tadi surat apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Tuh. Jadi teman-teman, untuk pengertian penurunan Al-Quran tadi seperti itu ya. Penurunan Al-Quran itu berangsur-angsur, tidak semuanya langsung tumplek-blek, tapi melalui proses peristiwa berangsur-angsur. Ya mungkin untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini hanya itu yang dapat Bapak sampaikan ya. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum Bapak saya tutup.
Gak ada yang tanya? Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Untuk proses penurunannya Al-Quran itu berapa tahun? Berapa tahun, ada yang ingat tadi yang Bapak saya sampaikan? Ya, 22 tahun, 2 bulan 2 hari. Pada di bulan apa proses penurunannya Al-Quran yang pertama? Ya benar, Shirley. Pada bulan Ramadan tanggal 17 Hijriah tahun 41 ya, dari kelahiran Nabi. Sampai kapan proses penurunannya Al-Quran? Eko, sampai 9 Hijriah Zulhijjah. Sampai bulan Zulhijjah Haji Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi. Begitu ya teman-teman. Untuk ayat yang pertama turun tadi apa? Benar, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya mungkin cukup itu yang dapat Bapak sampaikan. Bila ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Nanti setelahnya untuk materi selanjutnya yaitu pengertian penulisan Al-Quran. Karena waktunya sudah tidak cukup, maka untuk pembelajarannya dilanjut minggu depan. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.